menjadi semakin indah seperti bejana yang terus dibentuk menjadi bejana yang berguna di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami dan kami siap untuk diubahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya saya kasihi. Salam. Kembali ada di hadirat Allah. Mari kita bersama-sama siapkan hati mendengar firman Tuhan dari surat 1 Samuel pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 3 ayat pertama dilanjut nanti sampai ayat yang ke-14 ya. Kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian, perhatikan Alkitab saudara. Saya mulai dari ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kuberitakan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Sampai sekian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan dan mendapat pengajaran daripada firman Tuhan itu. Samuel artinya adalah Allah mendengar. El itu Elohim, semua yang dimulai dengan El itu Elohim, El Shaddai, Elkana, El Roy. Itu artinya, kalau El artinya Elohim, yaitu Allah Israel. Dan Samuel artinya Allah sudah mendengar. Nama ini diberikan oleh ibunya, yaitu Hana. Hana ini paling menderita secara kasih.
Dia wanita yang paling dicintai suaminya, Elkanah. Sayangnya saudara, rahimnya ditutup Tuhan. Catatannya memang ditutup Tuhan, sehingga dia tidak bisa hamil. Dan menikahlah lagi Elkanah, ngambil istri yang namanya Penina. Penina banyak anaknya, laki-laki dan perempuan, tidak disebutkan di Alkitab jumlah anak itu. Dan Penina sangat jahat, dia selalu menghina Hana. Tetapi Hana selalu mengadu kepada Tuhan. Di satu sisi, di bait Allah ada seorang imam yang bernama Imam Eli. Imam Eli akhir hidupnya adalah 98 tahun. Menjelang akhir hidupnya, dia sudah buta, tidak bisa lagi melihat. Pendengarannya sudah kurang tajam. Dia adalah imam atau gembala yang memimpin di bait Allah pada saat itu. Sebagai keluarga Lewi, dalam firman Tuhan dikatakan dari 12 suku Israel yang dipilih khusus menjadi keluarga imam adalah keluarga Lewi. Jadi Imam Eli adalah dari marga Lewi, otomatis dari keluarganya akan meneruskan pelayanan, dan dia memiliki 2 orang putra, Hofni, Pinehas. Dan Tuhan selalu memperhatikan pelayanan di bait Allah. Dan Tuhan melihat ada hal yang tidak beres dalam kepemimpinan Imam Eli. Dia tidak keras terhadap kedua anaknya. Mulai kedengaran keluh kesah tentang pelayanan di bait Allah. Kita tahu dalam perjanjian lama, pelayanan di bait Allah berbeda dengan pelayanan di gereja modern. Sebelum Tuhan Yesus dikorbankan sebagai korban yang sempurna, maka korban-korban penghapus dosa adalah korban sajian dan juga korban-korban bakaran seperti hewan-hewan yang halal. Dan dikatakan saudara, kedua anak Imam Eli ketika mereka menerima korban-korban bakaran itu, kita tahu susunan dari dalam bait Allah adalah terbagi dalam 3 bagian. Bagian halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di setiap persembahan mohon pengampunan dosa itu masuk di halaman yang pertama atau bait Allah, ruang yang pertama, bertemu dengan kolam pembasuhan. Hewan-hewan itu dibasuh dulu. Dan setelah itu ada tempat pembakaran. Hewan itu disembelih dan dibakar. Dan harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian itu akan diolah. Masuk lagi ke dalam, ada tempat di mana ada pelita dengan 7 lampunya. Kemudian juga ada roti unjukan, 12 roti, 6 di kiri, 6 di kanan, menggambarkan 12 suku Israel. Dan masuk ke dalam bait Allah yang paling dalam, ruang maha kudus. Ada tabut. Tabut itu berisi manna dan tongkat Harun yang berbunga badam. Disitulah ada hadirat Allah. Setiap kali imam membawakan darah daripada korban jemaat, 1 imam saja yang boleh masuk. Dia akan percikan darah domba itu, dan ketika dipercikan, maka turunlah api dari langit membakar, menerima darah itu. Demikianlah pekerjaan itu. Dan ketika orang-orang datang membawa korban yang terbaik di dalam bait Allah untuk disembelih, ada proses sebelum pembakaran, sebelum juga dimakan. Sebab korban-korban itu dimakan keluarga imam. Dalam konteks ini adalah Hofni, Pinehas. Pelayan-pelayan di bait Allah juga ada yang membantu, perempuan-perempuan membantu di pintu kemah itu, saudara, untuk membantu para imam-imam keluarga Eli.
Dosa daripada anak Imam Eli adalah ketika daging-daging itu sedang direbus, sebelum diambil, dipisah untuk dinikmati oleh anak-anak Imam Eli, garpu-garpu itu menusuk kepada daging-daging itu. Sebelum dipisahkan lemak-lemaknya, Hofni Pinehas langsung ambil dan mereka memakannya. Jadi komplain jemaat, kenapa diambil? Bukankah belum dipisahkan lemak-lemaknya untuk dibakar? Sebab Tuhan sangat senang mencium bau lemak-lemak bakaran itu. Jemaat barat, tidak boleh seperti itu. Kalian melanggar imam-imam pelayanan, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Selain itu juga anak daripada Imam Eli ini nakal. Mereka mengganggu, mereka meniduri wanita-wanita yang melayani di pintu kemah, menidurinya, dan itu ada di mata Tuhan. Dan itu kedengaran kepada Imam Eli. Imam Eli tidak berani menegur. Ini poinnya. Tidak berani menegur. Hati-hati Bapak Ibu, bahwa anak adalah titipan Tuhan. Ada ayat Alkitab mengatakan anak adalah pusaka Allah. Jadi kalau dikatakan titipan, itu bukan anak kita. Kalau dikatakan pusaka Allah, itu juga adalah milik Allah. Dan karena itu barang titipan mesti dijaga, diperhatikan, jangan sampai rusak. Dan Imam Eli tidak menjalankannya sehingga Tuhan murka, dan dia berencana untuk menggeser mereka semua dari bait Allah, walaupun mereka adalah keturunan Lewi. Memang peraturannya adalah semua suku Israel itu hanya satu suku yang diterima menjadi imam, yaitu dari suku Lewi saja. Di lain cerita, Tuhan sudah persiapkan skenario menggeser Imam Eli dan anaknya Hofni Pinehas. Bagaimana caranya? Datanglah seorang wanita yang sangat menderita, datang di bait Allah. Imam Eli ada di situ. Ketika dia sembahyang berdoa, dan dia bertanya, kenapa kamu mabuk ya? Baru jam sekian kok terus mabuk? Aku bukan mabuk, aku menangis meratapi. Aku selalu dihina sama sainganku Penina karena aku tidak punya anak. Oh itu, bernubuatlah Imam Eli. Seperti sekarang, tahun depan engkau akan melahirkan anak. Doa daripada Hana adalah, Tuhan berikanlah aku seorang anak laki-laki. Jelas, dia tidak mengatakan Tuhan berikan aku seorang anak. Dia berdoa berikan aku seorang anak laki-laki, dan tidak hanya sampai di situ. Dan dia berkata pisau cukur tidak akan kena kepada kepalanya. Apa artinya? Dia terbeban kepada pelayanan di bait Allah. Bisa jadi dia sudah mendengar bagaimana kebusukan keluarga daripada pelayanan Imam Eli dengan anak-anaknya. Jadi dia terbeban. Aku minta seorang anak laki-laki, dan kalau Tuhan kasih pisau cukur tidak akan kena kepada kepalanya. Apa artinya? Dalam peraturan agama Yahudi, dalam kitab Taurat, menjadi imam syaratnya nomor 1 laki-laki. Yang kedua, saudara kasih, rambut boleh dipotong tapi tidak boleh dicukur. Harus nampak kelaki-lakiannya sampai sekarang. Tidak boleh bersih kumisnya licin, tidak boleh bersih jenggotnya, jambannya tak boleh. Pisau cukur tidak boleh. Kalau panjang boleh ditata, panjang juga nggak apa-apa. Artinya dia adalah seorang nasir Allah yang dikhususkan untuk melayani. Karena ini menyangkut urapan. Urapan di kepala Harun dari janggut ke jubahnya turun. Pertanda urapan. Nggak boleh klinis licin.
Oh begitu ya. Rupanya Hana terbeban buat pelayanan. Aku tidak minta anak untuk kubesarkan dan kubanggakan. Aku rindu ada pelayan Tuhan. Bahkan dia berkata, aku akan persembahkan kepada Tuhan dari kecil. Semenjak dia nanti lepas sapi, lepas susu, aku akan bawa. Dan itu rupanya menggembirakan Imam Eli. Pergilah. 1 tahun kemudian datanglah Hana membawa anak itu ke bait Allah. Dan ketika dia membawa anak itu, dia sudah persiapkan layaknya menjadi seorang imam dari kecil. Apa syaratnya seorang imam? Kalau kita mau melayani Tuhan ada beberapa persyaratan. Selain karakternya, penampilannya, pakaiannya itu berbeda. Tak boleh sama. Dimulai dari kecil, yaitu baju efod sejenis jubah dari kanak-kanak. Seorang pelayan Tuhan harus menampilkan berpakaian yang sopan. Jika Bapak Gembala masuk sekolah kita, ada disebut di situ Taurat. Taurat artinya peraturan di sekolah kita. Umumnya paling banyak siswa itu perempuan daripada laki-laki. Pada angkatan kami jumlahnya kira-kira 500 siswa. Asrama putri, asrama putra terpisah, asrama keluarga yang sudah berkeluarga terpisah. Salah satu beberapa yang bisa diingat orangnya bagi putri, kalau berpakaian untuk melayani jangan biasakan lengan pendek, supaya pelangkat tangan jangan nampak. Dan jangan terlalu ketat. Kalau pakai bagian bawah tidak boleh celana, mesti rok, dan rok di bawah lutut. Di bawah lutut. Itu salah satu. Rambut harus rapi sedemikian rupa dan tampil sederhana. Boleh macam-macam. Boleh juga menor pakai lipstick, pokoknya tampil sederhana. Dan bagi yang pria, lengan panjang kalau melayani, dilarang pergi keluar kemanapun, kecuali di rumahnya dikatakan keluar pakai celana pendek gak boleh. Catatan sama laki-laki, gak boleh keluar pakai celana pendek. Dan kalau melayani harus lengan panjang, kemeja harus masuk, dan kalau boleh selalu pakai dasi, syarat minimal. Itu hanya satu contoh. Artinya saudara, melayani Tuhan itu harus berbeda. Busana, kepribadian, semuanya harus dibedakan, dan itu berlaku sampai sekarang. Tampil sederhana dan rapi, harus berbeda pakaian pelayanan dan pakaian di rumah. Nah, Tuhan mau menggeser Hofni Pinehas dan tampillah Samuel. Artinya Tuhan telah mendengar doa Hana. Dan Tuhan juga telah mendengar keluh kesah jemaat tentang keluarga Imam Eli. Dengar dua-dua itu. Dan memang harus diganti. Dan Hana membawa anak itu ke bait Allah. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini,
tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Jadi jelas permintaannya soal jenis kelamin. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Beri laki-laki, tapi kuberi kepadamu, bukan buat aku. Untuk seumur hidupnya, artinya tidak akan datang lagi ke rumahku. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lanjutkan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Kemudian dia komentari dan menjawab doanya dengan bernubuat. Jadi saudara, sudah jelas dia terbeban kepada pekerjaan Tuhan. Jemaat perlu terbeban untuk menopang membantu pekerjaan Tuhan, itu penting. Dan kita juga perlu untuk ambil bagian dalam pelayanan sedemikian rupa. 1 Samuel 2 ayat 18 dan 20. 1 Samuel 2 ayat 18 dan ayatnya yang ke-20. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod. Udah bersiapkan pakaiannya. Dari anak-anak, baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkanah istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan kepada keturunan kepadamu, dan perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Suami istri itu diberkati setiap kali bawa jubah kecil buat Samuel yang kecil. Dan doa nubuat daripada Imam Eli, kiranya Tuhan memberkatimu karena anakmu kau kasih sama Tuhan, tapi tidak sia-sia korban itu. Kau nanti akan dapat lagi anak. Dan benarlah saudara, selanjutnya dia mendapatkan anak laki-laki dan perempuan setelah Samuel. Artinya di awal memang Tuhan menutup rahim Hana, tetapi karena dia berdoa bahwa anak kalau dikasih nanti itu Tuhan, lalu selanjutnya Tuhan buka dan diberikan anak laki-laki dan perempuan. Itu adalah berkat bagi kita yang mengutamakan pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa memberkati setiap keluarga kalau keluarga itu juga memperhatikan pekerjaan Tuhan. Apa poin khotbah kita pada minggu pagi ini? Nomor 1 adalah bahwa Tuhan mau mengambil kita semua. Tuhan mau memanggil kita semua. Sebab Tuhan juga mau mendengar setiap seruan doa yang sungguh-sungguh dibawakan. Apalagi kalau doa itu adalah juga mendukung pekerjaan Tuhan. Hana sangat mendukung pekerjaan Tuhan dan dia berdoa bukan untuk dirinya. Dia nomor 1 berdoa, Tuhan berkati aku dan nanti berkat itu aku kasih kepada Tuhan sehingga pelayanan itu menjadi lebih baik. Dan hasilnya dikembalikan kepadanya, diberi anak yang untuk dia besarkan, laki-laki dan perempuan. Dikasih 1 laki-laki dan didapatkan beberapa laki-laki dan perempuan. Itu berkat Tuhan yang perlu kita benar-benar perhatikan sebagai kasih. Perlu kita mendengar suara Tuhan. Doa kita didengar Tuhan dan kita juga perlu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan boleh saudara dengar ketika saudara teratur baca Alkitab. Kalau saudara tidak teratur baca Alkitab, gimana saudara mengetahui isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan, rencana Tuhan, rahasia Tuhan ada di Alkitab. Rahasia berkat ada di Alkitab. Yang kedua,
Saudara, untuk bisa mendengar suara Tuhan, kita dengar itu dari gereja, dari imam atau dari hamba Tuhan, atau dari seorang gembala sidang di mana kita berjemaat. Dalam konteks ini Imam Eli, dalam konteks pelayanan kita adalah ada gembala sidang. Kita perlu teratur mendengar bukan kata-katanya, tetapi firman yang disampaikan. Saudara tidak perlu mendengar kata-kata saya, tetapi dengarlah firman yang disampaikan atau arahan yang diambil daripada kebenaran firman Tuhan. Itu yang sangat penting. Jadi perlu kita ada waktu, dan melalui mendengar itu kita bisa diubahkan. Kita bisa diarahkan untuk mengubah kita menjadi semakin indah. Seorang imam, seorang pastor, seorang pendeta, seorang gembala sidang, seorang penginjil dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan isi hati daripada Tuhan. Jadi saudara, kita mendengar dari situ. Dan dalam pendengaran itu ada kalanya kita memang dipanggil untuk melayani. Saudara kasih, dipanggil untuk melayani itu adalah penting. Kalau kita melayani, itu berarti kita benar-benar menjadi bagian daripada pelayanan itu. Bagian yang disebut sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya. Kita tidak dipanggil menjadi Kristen dan selanjutnya kita menjadi tamu. Saudara, tamu berbeda dengan anak. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, bukan menjadi tamu. Jadi kalau kita hanya sekedar datang bergereja dan kemudian begitu saja, itu tamu. Tamu itu berbeda. Tamu itu hanya sekedar bertamu, datang dan pergi. Tapi kalau disebut anak, dia ada di rumah Allah, ada waktunya, ada pelayanannya. Itu yang Tuhan mau. Dan Hana tahu persis seperti itu. Dia ingin anaknya menjadi pelayan Tuhan. Samuel tidak mengerti apa-apa. Dia polos. Ya, apakah dia menangis ketika ditinggal oleh ayah ibunya di bait Allah karena masih kecil? Dia tidak tahu. Apakah sudah dikasih arahan? Tapi tidak ada. Pendek cerita, Samuel yang kecil tiap tahun ganti baju jubah atau efodnya dikirim oleh ayah ibunya, sekalian bapak ibunya membawa korban tahunan, ya, persembahan, dan setiap kali datang akan diberkati oleh Imam Eli. Dan salah satu berkat besar daripada Imam Eli, karena kalau kita melayani Tuhan, jangan lihat kekurangan seorang imam. Selama dia masih bernafas dan dia menjadi imam, dalam dirinya ada power. Samuel tahu, walaupun dia masih kecil, bahwa Hofni Pinehas jahat. Ya, Samuel tahu anak yang kecil itu, kalau Eli tidak tegas keras terhadap anak-anaknya, dia tetap mau mendengar. Hana tahu bagaimana kehidupan pelayan Tuhan, tetapi dia tetap datang teratur beribadah, membawa persembahan, dan doa nubuatan berkat Eli dia terima. Dan dia tidak bilang, enak aja, nah mungkin Tuhan dengar doamu, nubuatanmu. Dia tetap aminkan tanpa melihat kejahatan daripada keluarga Imam Eli. Dan memang diberkati. Karena apa? Masih sah sebagai imam. Yang menegur itu Tuhan. Jemaat tidak punya hak. Jemaat adalah hanya mendengar dan percaya yang diucapkan, dan itu menjadi berkat. Kalau kita percaya pasti dapat. Tuhan yang menghukum para imam dan keluarganya, bukan umat. Dan Samuel satu kali, dia dikatakan belum tahu apa-apa dalam bercakap. Dia tidak tahu apa-apa, dia belum kenal Tuhan, namanya anak-anak. Dia selalu dengar-dengaran. Sebagai anak kecil, masih kecil, dia senangnya ternyata Samuel tidur di dalam bait Allah, dekat tabut Tuhan, dekat tempat suci. Bocah kecil itu tidur dekat tabut Allah, tempat yang suci itu.
Aneh, sangat polos dan lugu. Sementara Imam Eli tidur di kamarnya di balik. Dia sudah buta, tidak bisa lagi jelas melihat. Dikatakan lampu rumah Tuhan belum padam. Artinya ada waktunya padam sendiri karena kehabisan minyak. Minyak itu habis nanti mati sendiri. Perhitungan dalam tulisan itu belum padam, masih bernyala. Tetapi berbaringlah Samuel di samping tabut. Di dalam bait Allah itu satu kali dia mendengar panggilan Tuhan. Ini perlu kita lihat. Orang yang senang di rumah Tuhan, orang yang senang ada dekat tabut Allah, itu tempat firman Tuhan. Di situ ada manna, akan mendengar panggilan Tuhan. Apa dia bilang? Samuel, 3 kali panggilan. Samuel, Samuel. Kenapa sih 3 kali? Ada arti daripada 3. Ya, panggilan Allah Tritunggal. Samuel, Samuel, Samuel. Ya namanya anak kecil gak ngerti. Dia pikir dari balik itu suara bapak gembala. Dia datang ke balik. Ya bapak, ada apa? Hah? Tidak ada memanggilmu. Tidurlah. Ya kembali lagi berbaring. Gak lama kemudian berbicara lagi Tuhan dalam bait Allah. Samuel, Samuel. Lagi. Apa maksud bapak ini? Dia balik datang ke rumah bapak gembalanya. Ya bapak, ada apa? Aku tidak memanggilmu. Tidurlah. Dan kalau nanti dipanggil lagi, ya bukan aku memanggil, berarti Tuhan memanggilmu. Jawab saja. Aku tidak bisa menjawab karena bukan aku yang memanggil. Ya, kalau ada nanti suara itu lagi, katakanlah, ini hambamu, berbicaralah. Berarti dia siap untuk mendengar suara Tuhan, siap untuk mendengar perintah Tuhan. Mulai dia berpikir bahwa Tuhan itu ada di bait Allah. Katanya seperti itu ya. Orang yang senang datang di rumah Tuhan akan mendengar suara Allah. Kalau saudara suka di kafe, saudara dengar adalah suara orang-orang kafe. Suara cewek-cewek yang menggoda, suara orang-orang yang mengajak mabuk, suara macam-macam. Iya Pak ya? Apa mungkin saudara dengar suara pertobatan, tempat-tempat seperti itu? Saudara dipanggil lagi. Ya Bapa, ya Tuhan, berbicaralah, aku mendengar. Dan mulailah Allah berbicara. Aku telah mengambil keputusan mau menghukum keluarga Imam Eli. Pasti dia kaget. Aduh, bos aku mau dihukum. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan aku? Aku mau menghukum. Bahkan hukuman karena kejahatan kedua anaknya itu yang harusnya pewaris pelayanan tidak bisa diampuni dosanya dengan korban dan haram. Dalam perjanjian lama miskin susah sebab tidak ada pengampunan tanpa korban. Kalau kita orang sederhana minimal burung tekukur, anak burung merpati. Kalau nggak ada uang membeli, bagaimana? Carilah di hutan tangkap. Makin besar dosa kita, makin kaya, kambing, domba. Itu sebabnya untuk diselamatkan memerlukan korban. Dan katakan free keselamatan. Ada korban darah Yesus. Jadi kita harus menghargai. Banyak orang tidak menghargai keselamatan dengan sesuka-sukanya. Umur anak itu kok biarlah, gak apa-apa. Gak apa-apa aku nabung, gak apa-apa aku melayani walaupun aku begini. Saudara, Tuhan bisa tolak. Kalau kita melayani tanpa adanya perubahan, hati-hati saudara, Tuhan bisa menggeser pelayanan. Dengan kekasih, saking sulitnya sekarang mencari di beberapa negara orang yang mau sungguh-sungguh mau melayani atau menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan,
ada banyak gereja kekurangan pelayan Tuhan dan kekurangan jemaat. Tetapi orang berusaha menggantikan pelayan itu dengan teknologi. Ada satu gereja, saudara, namanya gereja St. Paul di Furt, Bavaria, Jerman. Ada kehilangan jemaat, mulai jadi ateis banyak. Dan hampir tidak ada lagi orang yang mau sekolah keimaman menjadi pastor atau pendeta. Maka gereja ini mulai mengalihkan fungsinya. Mulai Juni 2023 dibuat satu pelayanan ibadah hanya 40 menit, dilayani bukan oleh seorang pastor atau pendeta atau gembala sidang, dilayani oleh avatar teknologi kecerdasan buatan AI. Avatar lah yang membawakan khotbah di layar. Pada jam tertentu dia akan tampil di layar. Avatar akan berkhotbah sesuai dengan teks liturgi di gereja itu. Kita tahu beberapa gereja tertentu teks khotbah itu merata di seluruh dunia. Minggu ini misalnya disebut Minggu Palmarum, maka khotbahnya mesti ini, lagunya mesti ini. Tapi dilayani oleh avatar khotbah itu. Yang memimpin doa juga avatar. Musik dilayani oleh avatar. Sampai doa berkat dilayani oleh avatar. Jemaatnya yang teratur datang kira-kira lebih kurang 300 orang. Boleh saudara cek di Google. Ngeri gak? Gak ada orang yang mau melayani. Hati-hati. Artinya karena orang mulai sibuk dengan dunianya, orang tidak mau melayani. Karena orang juga tidak mau menyucikan dirinya, Tuhan tidak terima. Saudara melayani untuk diterima Tuhan, saudara harus menyucikan diri. Jangan sempat nanti saudara hanya melayani hanya sekedar pengetahuan musik, pengetahuan elektronik, pengetahuan sosial, dan saudara tidak menyucikan diri, saudara sama dengan AI, tanpa nyawa, tanpa jiwa, tanpa perasaan, dan persembahan itu tidak diterima Tuhan. Ya, sama saja. Ini juga teknologi mulai masuk ke gereja. Karena saudara tidak perlu pemain musik, tinggal putar melalui Bluetooth, plek, musik jalan, ayo nyanyi, cukup sekali saja selesai. Itu udah masuk ke gereja sekarang. Ya, udah masuk. Jadi kalau saudara melayani masih bingung, lebih fit, melayani, tapi tidak sampai ke surga. Ya, melayani tidak sampai ke surga. Seperti korbannya Kain, tidak sampai. Memang banyak tapi tidak sampai. Bisa diganti dengan teknologi sekarang. Kasih gereja yang kedua ada di Swiss. Gereja St. Peter di Leuven, Swiss, mulai melayani pelayanan AI buatan tahun pertengahan 2024, menempatkan avatar sebagai Yesus. Di layar itu tampil Yesus buatan. Karena kan film Avatar, ganteng sekali, kata-katanya lembut, dia berkhotbah. Kemudian kalau yang datang itu misalnya kelompok dari berbahasa lain, avatar Yesus ini bisa berbicara dalam 100 bahasa. Kalau saudara mau ibadah di gereja itu, klik aja bahasa Indonesia, tampil Yesus di layar, avatar berkhotbah. Coba bayangkan, adakah di situ penggembalaan?
Ada satu kunjungan, nggak ada. Hati-hati saudara. Ini mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau mendengar suara Tuhan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita harus mau diproses oleh Allah. Nomor satu dalam hidup ini seperti apa yang dialami oleh Samuel, saudara. Yang pertama adalah kita harus mau mendengar panggilan Tuhan. Jangan sampai telinga kita tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan. Nomor satu, kalau suara dunia saudara cukup jelas kita dengar. Apa suara dunia yang paling jelas? Dibuat kita supaya sibuk. Dunia berusaha membuat kita sibuk dari pagi ke pagi. Dan dunia sibuk memanggil kita untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging dan keampuhan hidup. Itu keinginan dunia. Itu sebabnya kalau boleh semua kita sibuk dan tidak kebaktian. Kalau boleh lihat bapaknya. Bukankah seringkali kita terlambat, dibuat kita sibuk. Tunggu sebentar lagi masak ini, tunggu lagi, mau mandi, tunggu ini. Kita tidak bisa memanage waktu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Padahal Tuhan tidak sedikit pun tinggalkan kita memberikan nafas bagi kita. Tapi kita lupa segalanya. Itu manusia. Iblis berusaha membuat kita sibuk dan terpesona dengan tawaran dunia sehingga gereja tidak menarik lagi. Dunia berusaha memikat dengan berbagai cara dan gereja tidak lagi menarik. Hati-hati saudara. Nomor satu, dengarkanlah panggilan Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih, kalau kita mau mendengar panggilan Tuhan, kita harus siap diproses oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan. Waktu dipanggil, izinkan Tuhan berbicara. Samuel berkata kepada Tuhan, berbicaralah, hamba mendengar. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, buang ini, tinggalkan itu, buang. Dengar Allah berbicara. Hamba ini siap mendengar. Itu yang kedua saudara, kalau kita melayani Tuhan, dengar panggilan Tuhan. Yang kedua, izinkan Tuhan memproses, izinkan Dia berbicara dan kita mau mendengar. Yang ketiga saudara, kalau kita dengar, kita harus mau diutus. Selanjutnya Samuel itu diutus oleh Tuhan dari kecil menjadi seorang yang berani melayani Tuhan, berani memberitakan firman Tuhan, berani menegur. Kenapa dia dikatakan berani? Setelah Tuhan bongkar kejahatan daripada keluarga Imam Eli, dia dipanggil sama Imam Eli. Samuel, jangan sembunyikan satu kata pun apa yang Tuhan bilang sama kau. Baru dia bongkar semuanya, bahwa Tuhan akan menghukum kalian. Dan benarlah saudara yang terkasih, tidak lama kemudian memang Tuhan menghukum Hofni, Pinehas dalam satu peperangan. Mereka mati dihajar musuh. Dan ketika habis berperang itu, ada pasukan pulang berbicara sama Imam Eli. Apa kabar di peperangan? Gawat. Ya Bapak, gawat. Kenapa? Bagaimana kabar anakku Hofni Pinehas? Mereka telah tewas. Dan setelah dia mendengar itu, saudara, dia pun jatuh dan dia mati. Terima kasih. Poinnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara mau melayani, berubahlah. Amin Bapak Ibu. Amin. Dengarkanlah selalu suara Tuhan. Penghakiman masih ada, teguran Tuhan masih ada. Sampai sekarang ini, dengarkanlah suara Tuhan. Amin. Hari Jumat kemarin Bapak Gembala ada bilang sama satu pemuda, tolong dikasih sama saya daftar pelayan minggu, pikir roster pemuda. Terus Bapak Gembala memantau ya, katanya 2 pelayan.
Mari kita yang mau melayani hari Minggu, worship leader, para singer, pemusik, semua yang piket berlutut di kaki Tuhan di gereja. Namanya dua pelayan. Jangan melayani tanpa urapan. Saudara boleh melayani secara teknis. Jangan kan saudara melalui video bisa melayani tanpa nyawa. Kita perlu kuasa urapan. Yang mau melayani hari Minggu berlutut, minta kuasa. Yang mau menari tambori, minta. Jangan hanya sekedar itu gerakan mekanik. Musik juga hanya gerakan mekanik tanpa ada di kaki Tuhan. Seperti itu. Dulu di kaki Tuhan. Aslinya gereja GPD, gereja Pentekosta, aslinya ya. Sekarang udah gak asli sebenarnya. Sebelum ibadah itu jemaat berlutut. Dulu berlutut. Hamba Tuhan berlutut. Nah masa ibadah ada waktunya, mari kita berlutut. Tapi karena makin kaya, waktunya juga sudah makin sempit, susah berlutut. Jemaat juga makin kaya, pakainya makin sempit, udah susah berlutut. Dulu begitu. Dan tiap kali ibadah, ciri-ciri gereja GPD pasti ada menangis. Kalau sini cengengesan, ketawa. Dulu begitu. Dan kalau tepuk tangan itu jelas-jelas semangat bergerak. Aslinya begitu. Kalau sekarang kan hanya mekanik saja. Diri dulu tepuk tangan tanpa jiwa. Ini Bapak Gembala meminta ya, yang mau melayani hari Minggu, Jumat datang berdoa, worship leader, para senior teman-teman, berapa menit lah itu, minta urapan Tuhan, karena kita melayani bukan asal mini, yang piket sering tidak ada. Kalau dulu yang paling korban itu, itu Iska Sabari yang panalbu korban ya. Karena mereka ketua kan tanggung jawab pada waktunya. Kasih juga Bapak Gembala melihatnya. Mari kita ciri gereja kita mau juga kita. Kalau kalian di sekolah ada nggak piket? Kalau sekolah ada kalanya kan piket kan? Masalah juga di gereja kita ada piket. Karena gereja kita ini belum besar, kita belum ada pembantu di sini yang pegawai yang digaji. Karena keuangan tahu sendiri. Saudara pasti tahu keuangan gereja karena saudara yang kasih uang. Dengan berapa yang saudara beri? Tahu sendiri. Gimana maintenance gereja? Tahu sendiri. Mari kita bangkit berdiri semua.